Good morning. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video, guys. Muka saya, ini muka baru bangun ini. Gue tadi kebangun jam 3 pagi, nggak bisa tidur lagi. Tidur gue dari jam berapa ya? Dari jam 8, 9, I don't know. Kurang lebih jam segitu. 8 atau 9. Terus kebangun jam 3, nggak bisa tidur lagi sampai sekarang. Sebenarnya masih ngantuk, tapi otak gue there are a lot of things di dalam otak gue ini nih. A lot of questions, a lot of problems yang membuat gue jadi insomnia. So daripada bingung ya, daripada bengong nggak ngapa-ngapain, dan kita juga sinyal internetku juga lagi naik turun lagi nggak stabil, udah kayak ingus. So I decide to make this vlog. Why? Karena gue habis narotin lagi, narotin orang yang sama. Karena gini loh, gue memang tipikal orang yang nggak bisa narotin satu orang tuh hanya sekali, karena energi itu bisa berubah kan, anytime. Dengan berjalannya waktu itu bisa berubah. Jadi memang gue secara kontinu akan narotin orang yang sama selama beberapa jangka waktu ke depan. Misalnya contoh hari ini gue narotin tentang pilot itu, si Chandra. Nanti gue akan beberapa hari kemudian gue akan ngecek energinya lagi lewat tarotan gue. Makanya akhirnya gue narotin lagi gitu tentang dia. Nanti selang 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu kan, gue akan narotin lagi tentang dia lagi. Karena yaitu gue memang untuk mengetahui storyline tentang seseorang yang terutama memang berhubungan sama diri gue ya, yang memang ada unfinished business sama gue, which is itu Chandra ya. Itu memang gue akan terus menerus keep update gitu ya, energinya dia gitu loh. Caranya gimana ya, itu gue akan terus menerus narotin dia secara kontinu dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan. Jadi nggak cuma sekali atau 2 kali, gue bisa narotin orang yang sama sampai 10 kali bahkan lebih gitu loh. Cuman gue jedain aja waktunya. Misalnya ya itu seperti gue bilang tadi, sekarang gue tarotin, nanti tunggu berapa, mungkin let's say 2 hari atau 3 hari atau 5 hari ke depan atau 1 minggu ke depan gue tarotin lagi, dijeda lagi 2 minggu ke depan lagi. Setelah itu, setelah tarotan kedua 2 minggu ke depan lagi gue tarotin lagi untuk tarotan ketiga, jeda lagi 1 bulan ke depan gue narotin lagi untuk pertanyaan yang sama, untuk orang yang sama, untuk tarotan keempat. Begitu terus, akan continue terus sampai the real happen, sampai storyline yang gue dapat dari hasil tarotan itu terjadi di dalam hidup gue, which is menikah gitu loh. Tergantung storyline kayak apa ya. Karena gini, kalau setiap gue narot, walaupun gue jeda nih waktunya, misalnya selang berapa hari atau gue selingin berapa minggu atau seminggu 2 minggu gitu ya, kalau memang hasil tarotannya mirip-mirip, berarti itu storyline yang akan terjadi di kehidupan gue selanjutnya. Bukannya kehidupan selanjutnya, tapi kehidupan gue yang sekarang, tapi in the next future, in the next nearly future gitu loh. Nah jadi selama memang masih ada unfinished business yang belum terselesaikan, gue akan terus narotin. Kecuali kalau memang situasinya sudah berubah menjadi ke arah lebih baik. Misalnya contoh, gue sama Chandra misalnya nggak sengaja ketemu, terus akhirnya kita nyambung komunikasi kita lagi, kita bisa berteman baik lagi, ya oke lah. Kalau kayak gitu memang fine gitu loh. Kan situasinya udah jadi lebih baik, jadi ya sudah. Gue biasanya kalau situasinya jadi lebih baik, gue akan stop untuk to find out the answer from tarot. Karena gini, tarot adalah salah satu alternatif untuk kita bukan mencari solusi ya, tapi paling tidak mencari clue, petunjuk. Ini sebenarnya ada apa sih gitu kan? Ada kejadian apa sih? Apa yang akan terjadi sih gitu kan? Tapi memang balik lagi kita mengafirmasikannya ke Tuhan ya, lewat doa. Udah pasti itu sudah hal yang paling benar dilakukan. Masalah bakal terkabul atau tidak doa kita, yaitu terserah sama yang di atas, terserah Tuhan. Tapi paling tidak dari kita ada effort, ada ikhtiar untuk doa, untuk mencari tahu clue-nya itu gimana. Ya itu salah satunya lewat tarot. Itu kalau kebetulan kan gue memang bisa baca tarot.
Jadi tidak ada salahnya gue mencari clue itu sendiri gitu loh, lewat readingan tarot yang gue lakukan secara kontinu gitu. So ini, check this out the reading, oke? Oke guys, inilah readingan tentang Chandra. Basically overall, most of my reading tentang Chandra itu kebanyakan mirip-mirip ya, dari tarotan pertama, kedua, ketiga yang gue lakukan dan gue jeda selang beberapa hari atau beberapa minggu. Itu update-nya tuh update-annya tuh selalu mirip-mirip ya, antara satu dengan yang lainnya, antara readingan satu dengan yang lainnya gitu. Karena kemungkinan ini akan storyline yang akan terjadi dan gue nggak tahu. Jadi gue memang serahkan semua ini balik lagi ke Allah gitu. Tapi tetap walaupun gue ujungnya gue balikan ke Allah, gue afirmasikan ke Tuhan gue, tetap gue mencari clue atas jawaban dari permasalahan gue ini gitu. Oke. Di sini jelas ya, di sini biasa gue shuffle 2 kartu keluar, jadi dua-duanya gue ambil. Ada kartu 5 of Wands, The Emperor. 5 of Wands ini jelas ya, kelihatan kartu ini menggambarkan adanya suatu konflik, karena di sini kartunya ini 5 orang lagi berantem sambil pegang-pegang tongkat, mau istilahnya pukul-pukulan lah gitu loh. Di sini memang ya ada konflik antara aku sama Chandra, makanya kenapa gue bilang tadi di awal ada unfinished business. Disitulah konfliknya, unfinished business itulah yang jadi konflik, perang dingin, diam-diaman tapi saling kepo, gimana dong gitu kan, gue kepo ke dia juga kepoin gue, so it's so ridiculous gitu loh. Tapi gimana ya, ridiculous ya, dalam arti kenapa gue bilang ridiculous, kita tuh ada konflik, kita saling kesel, kita saling benci sih enggak, tapi kesel ya, bete satu sama lain, tapi kita saling kepo, kita saling penasaran, tapi nggak ada yang move gitu, nggak ada yang maju duluan. Ya gimana mau maju? Kalau gue yang maju duluan, satu, gue nggak tahu alamat baru dia di mana. Setahu gue kayaknya dia pindah rumah dari Tebet ke Ciganjur, walaupun dia tinggal di Ciganjur, tapi kan balik lagi seperti yang gue bilang di vlog-vlog gue sebelumnya, Ciganjur itu kan luas. Gue nggak mungkin ngetok pintu satu-satu rumah yang ada di Ciganjur hanya untuk nyari rumah Chandra atau bukan ya. It's impossible gitu kan. Yang kedua, dia juga ngeblok akses komunikasi gue. WhatsApp gue diblok dia, FB Messenger gue diblok dia, dan dia tahu gue nggak pakai Line, nggak pakai Instagram, nggak pakai yang lain-lain, cuman WhatsApp sama FB, itu yang gue tahu. Tapi itu pun dua-duanya diblok sama dia. Mungkin juga SMS gue juga diblok sama dia, diblok kontak. Kalau diblok kontak kan jatuhnya buat SMS dia 100 kali juga gak bakal masuk di dia, gue telepon dia 100 kali juga gak bakal masuk di dia gitu kan. Dan kalau memang gue pakai nomor baru, pas dia tahu itu adalah nomor gue, pasti diblok lagi sama dia. Jadi ganti nomor baru itu bukan solusi, karena gue tahu tipikal Chandra tuh kayak apa, tipikal nih manusia nih karakternya kayak apa, gue tahu gitu loh. Jadi memang kalau ganti nomor itu bukan solusi yang tepat gitu kan. Jadi satu cara ya gue give up, gue serahkan ke masalah ini nih, konflik ini nih ke Tuhan, biar Allah yang mempertemukan kami dan mempersatukan kami kembali gitu loh. Jadi memang harus pakai caranya Allah. Kalau pakai cara gue nggak bisa, nggak mempan, karena gue udah mentok nih, gue nggak ngerti gimana cara hubungi dia. Salah cara ya Allah menggerakkan hatinya dia, lalu dia menghubungi gue, atau memang dia misalnya menemuin gue atau gimana, kayak pokoknya intinya movementnya tuh harus dari dia duluan, karena kuncinya di dia, bolanya di dia kan, bukan di gue lagi. Sudah gue lempar ke dia, dan dia sekarang lagi ngehold bolanya, lagi nahan bolanya supaya nggak gliding gitu loh, supaya nggak gliding ke gue. Nah berarti timingnya kapan dia mau ngelempar bolanya itu ke gue lagi, ya itu baik lagi keputusan di dia. Dan karena berhubung dia ini tipikal orang yang seperti emperor ini adalah seorang raja yang punya otoritas, dan raja ini ya namanya raja ya, kekeh jumekeh kan jatuhnya ya. Chandra itu memang kekeh jumekeh sifatnya, dan dia yang mengontrol waktunya dia, timingnya dia, kapan dia bisa lempar bola itu ke gue lagi. Dan gue di sini yang udah capek nunggu, aduh Chan, kapan dong lo lempar bolanya ke gue, Chan, lo nggak lempar tuh, itu posisi gue. Dan dia
Dan dia dengan santai masih aja nge-hold bolanya gitu, dia nggak lempar-lempar ke gue. Dia tahu gue lagi nunggu itu bola dilempar ke gue, tapi dia nggak lempar-lempar ke gue. Makanya balik lagi, emperor, dia pegang kuasa, dia pegang timingnya, dia yang pegang kontrol atas timingnya dia. Dan dia semena-mena aja gitu ke gue, nge-hold bolanya, sementara gue tuh udah kecapean, lelah batin lah ya lebih tepatnya, nungguin dia ngelempar bolanya ke gue. Ya karena selama bolanya masih dikip sama dia, permainannya kan nggak bisa jalan, ke hold kan, ke pending, ke delay, ke postpone gitu. Dan emperor ini represent zodiak Aries, sementara Chandra itu moon sign-nya dia itulah Aries, sun sign-nya dia memang Aquarius, tapi moon sign-nya dia adalah Aries. So this is all about him, totally about Chandra. Pusing pala saya. Ada kartu kedua, ada kartu Three of Wands. Three of Wands ini di sini adalah melambangkan seorang yang berusaha holding on to the situation yang sedang terjadi. Yang holding on siapa? Kayaknya lebih tepat dia sih. Kalau gue kan udah move on, gue udah sama cowok lain. Kan sekarang gue pacaran sama TNI, dan gue emang sayang sama pacar gue TNI ini, karena dia juga bukan orang baru dalam hidup gue, dia adalah orang lama dalam hidup gue. Gue kenal TNI ini sekitar 2016 2017 lah. 2016 gue kenal, 2017 gue deket sama dia, tapi emang gak jadian. Nah sekarang 2020 ini gue sempet lost contact sama dia 2 tahun karena dia ngeblok gue, dan gue juga ganti HP, ganti nomor. Tapi di 2020 ternyata dia nyari gue di Instagram. Akhirnya dia hubungin gue di Instagram dan kita tukeran nomor WhatsApp, dan akhirnya kita kontak lagi, dan akhirnya kita ketemuan lagi dan jadian. Jadi resminya jadiannya itu tahun ini, setelah 3 tahun ke pending, ke postpone hubungan gue sama TNI itu. Karena bener-bener dia orang lama, dan gue tahu sifatnya dia gimana, dan dia di mata gue sih cukup baik ya sifatnya, jujur gitu ya. Beda sama pacar-pacar gue yang TNI sebelum-sebelumnya. Pacar gue yang TNI sebelum-sebelumnya itu banyakan bohongnya, sementara TNI ini enggak. Dia jujur, dia terbuka sama gue. Jadi kalau dibilang dari gue nya belum move on, kalau dibilang dari gue nya masih bertahan dalam situasi ini, enggak. It's not me, but it's him. Ini Chandra yang lagi bertahan. Dia yang belum bisa lepas dari gue. Karena nggak tahu ya kenapa dia nggak bisa lepasin gue. Mungkin dia juga sadar sebenarnya gue sama dia tuh berjodoh. Tapi ya itu balik lagi, dia tuh punya sifat munak dan jaim dan gengsi yang ampun-ampunan gitu loh tingginya. Jadi memang sebenarnya everything is all about him. Keputusan timingnya itu kapan dia mau approaching gue lagi itu terserah dia gitu, ada di dia kuncinya, bukan di gue lagi, bolanya udah di dia gitu loh. Tergantung dia kapan mau lempar itu bola ke gue lagi supaya permainannya jalan lagi, nggak stuck kayak gini. Nah, makanya kan jelas banget, dan ini kartu Three of Wands tuh jelas kartu bertahan, seseorang yang bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah jelas kan dia nge-hold bolanya sehingga permainannya ke pending, ke postpone. Udah jelas banget di sini dengan kartu yang orang bertahan ini, jelas dia nge-postpone, dia yang pending, dia yang nge-delay permainannya karena bolanya di dia sih. Dan Chandra pelariannya itu kemana? Kerja. Ada kartu Eight of Pentacles, ada orang lagi kerja. Ya, dia nge-postpone masalahnya dengan gue karena gengsinya dia mungkin ya, gue nggak tahu juga. Dan akhirnya dia pelariannya ke kerja. Gue pun juga gitu, pelariannya ke kerjaan. Tapi karena berhubung sekarang gue lagi belum dapat kerja lagi pas ke COVID, jadi ya gue memang lebih fokus ke hubungan gue sama TNI itu. Ini yang lebih sekarang, yang fokus ke kerjaan, yang lari melakukan pelarian ke kerjaan tuh ya si Chandra ini. Dia fokus ke kerjaan dia. Tapi walaupun dia fokus ke kerjaan dia, Chandra itu dalamannya hancur-hancuran. Lihat ada kartu Nine of Wands. Di sini gambar seorang prajurit, kepalanya diperban, ya kan, mukanya sedih, dan dia juga terpenjara. Jadi dikelilingi oleh tongkat-tongkat ini, dia terpenjara, dia memenjarakan dirinya sendiri. Karena itu balik lagi seperti gue bilang tadi, karena egonya dia, gengsinya dia yang terlalu tinggi untuk menghubungi gue, dia sengaja dia memenjarakan dirinya sendiri. Seharusnya dia bisa keluar dari penjara ini, dia bisa melepaskan dirinya, dia bisa menyembuhkan dirinya dengan cara apa? Menghubungi gue.
menemui gue, karena memang satu-satunya medicine atau obat buat si Chandra sembuh dari luka hatinya ya gue. Kenapa gue bisa bilang dengan pedenya gue bisa bilang itu gue? Karena hanya gue satu-satunya bisa membuat Chandra bahagia. Somehow Chandra tahu gue adalah jodohnya dia. Tapi ya selama dia masih memenjarakan dirinya, selama dia masih tetap bertahan dengan situasinya dia yang sakit hati itu, ya sudah, mau gimana. Kebalik lagi kan seperti gue bilang tadi, bola ada di dia. Permainan akan ke pos-pos selama dia masih nahan bolanya, selama dia belum lempar bolanya ke gue lagi. Ini ada kartu Seven of Cups. Seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan. Ini adalah gue dan juga Chandra. Gue dan Chandra memang kami berdua dihadapkan pada beberapa pilihan. Mungkin pilihan pasangan hidup gue dengan cowok-cowok lain, salah satunya adalah TNI itu, Chandra mungkin juga dengan cowok-cowok lain, atau mungkin juga kalau ini berhubungan dengan Chandra, kartu ini represent Chandra, ini kemungkinan Chandra juga dihadapkan pada beberapa pilihan optional, bukan hanya cewek ya, tapi optional untuk dia taking action. Maju nggak ya gue ke setia, maju nggak ya gitu loh. Tapi dia bingung, dia memenjarakan dirinya sendiri. Dia istilah kasar gini, sesuatu yang ini sebenarnya simple. Dia udah tahu jawabannya, dia tahu bahwa gue adalah jodohnya dia. Somehow gue yakin dia tahu gue adalah jodohnya dia. Tapi dia tetap mempertahankan kemunaannya dia, gengsinya dia, jaimnya dia. So jadi kan intinya dia yang mempersulit keadaannya. Harusnya situasinya yang menjadi simple, tapi karena dia mempersulit keadaan jadi ribet sendiri, ya kan? Karena ribet sendiri, bingung sendiri akhirnya. Gitu. Oke. Ini kartu yang tebaran 5 udah dari Tarot Rider, sekarang tebaran 3. Kan bener ada kartu Four of Coins, Four of Pentacles. Ini jelas ya kartu dia memegang koin di sini. Koinnya dia pegang, dia erat, ada peluk erat. Terus koin, ada 2 koin diinjak di kakinya, di kedua kakinya. 1 koin 1 kaki diinjak, 1 lagi koinnya ditaruh di kepala. Ketahuan banget orang ini tidak mau kehilangan koinnya. Nah di sini berhubung pertanyaannya tentang relationship gue sama Chandra ke depannya gimana, jelas Chandra masih nge-hold rasanya ke gue. Dia masih nyimpan rasanya ke gue. Begitu juga dengan gue. Tapi di sini lebih ke Chandra sih, karena kan di sini gambarnya adalah cowok, bukannya cewek. Lebih ke Chandra. Dia masih nge-hold rasanya ke gue. Karena kan gue udah bilang dari gue nya kan gue udah mencoba untuk move on kan. Gue mencoba berhubungan dengan cowok lain, dan gue memang sekarang lagi menjalin hubungan dengan seorang TNI yang memang pernah gue cintai di 2017. Gitu kan. Jadi di sini adalah bukan gue sebenarnya yang hold rasanya, yang belum bisa move on, yang hold rasanya itu bukan gue tapi Chandra ke gue gitu. Capek sih, energinya berat loh, energi Chandra sumpah berat banget. Ini ada kartu Four of Swords, ada kartu orang tertidur. Ya Chandra memang dia lagi istirahat, dia mencoba untuk healing dirinya sendiri karena dia butuh ketenangan setelah gunjang ganjing konflik ini. Chandra lagi istirahat, dia coba untuk healing his own self. Gue juga sih, tapi sebenarnya ini kayak lebih ke Chandra deh. Kalau gue bukannya healing, kalau gue di sini kan ada gambar orang tertidur, berarti tidur itu adalah salah satu bentuk healing kita kan, untuk ngedetoks diri kita dari segala macam racun yang ada di diri kita, untuk ngedetoks pikiran kita dari segala macam racun negative thinking di dalam otak kita. Salah satunya adalah tidur. Sementara kan gue boro-boro bisa tidur nyenyak, lawang gue insomnia gini, gimana bisa tidur nyenyak? Oke, di sini ada kartu Five of Swords. Ada satu orang prajurit, dia ada 5 pedang, dia ingin ambil ke-5 pedang itu tapi nggak bisa, tangannya nggak muat, jadi dia hanya ambil 3. Sementara teman-teman yang lain sudah terlanjur meninggalkan battlefield atau arena perang atau medan perang, tapi prajurit ini masih tetap kekeh berada di medan perang itu. Dia sepertinya tidak puas dengan victory atau hasil dari perang itu, jadinya dia tetap ada di dalam medan perang itu dengan membawa
amunisi pedang yang banyak, tapi ternyata tangannya nggak cukup. Tapi balik lagi, ada kapasitas yang tidak bisa dia achieve gitu loh. Karena setiap orang kan punya kapasitas beda-beda. Dia maunya 5, tapi ternyata kapasitasnya cuma bisa 3. Ya sudah. Jadi ya intinya ini indikasi orang ini serakah, cheating, tidak mau terima kekalahan, atau kalaupun ternyata dia menang, dia juga haus akan kemenangan itu, sehingga saking haus akan kemenangan itu dia tidak mau meninggalkan medan perang. Cheating kan, bukan kartu yang bagus. Ini gue nggak tahu siapa yang cheating di sini. Gue iya, Chandra iya. Kalau gue versi cheatingnya ya karena gue sama cowok lain kan, gue cheating sama cowok lain, gue ninggalin Chandra dan gue jadian sama cowok lain, itu cheatingnya gue. Tapi gue juga melakukan cheating itu karena gue punya alasan yang memang jelas. Gue ngelakuin itu karena sifat tidak jelasnya Chandra. Dia tuh geje gitu, nggak jelas. Karena dia nggak jelas, dia nggak ngeklaim gue sebagai ceweknya. Ya sudah, gue cari cowok lain yang bisa terima gue padanya, yang bisa ngeklaim gue jadi cowok, jadi ceweknya, yang nggak muna, yang nggak gengsi, yang nggak jaim, gitu kan. Cheatingnya Chandra di sini adalah dia mencoba membohongi dirinya sendiri. Dia sebenarnya tahu di dalam lubuk hatinya dia tahu dia mencintai gue, dia sayang sama gue, dia tahu gue jodohnya dia. Tapi ya itu, dia denialnya dia itu terhadap dirinya sendiri. Dia nggak jujur terhadap dirinya sendiri. Itu adalah bentuk cheatingnya dia. Dan dia juga berhubungan dengan cewek-cewek. Dia berhubungan dengan cewek-cewek lain. Jangan disangka enggak. Gue tahu dia berhubungan dengan cewek-cewek lain. Lah wong 2 mantan ceweknya gue kenal. Dan gue beberapa kali ngeliat di sosmed keluarga terdekatnya dia, gue ngeliat foto Chandra sama cewek lain. Salah satunya foto Chandra sama Yanti pramugari Citylink. Itu dari Chandra sendiri sih fotonya. Tapi Chandra share itu bukan ke gue, ke FB mantan gue, dan mantan gue cerita ke gue. Dia ngasih tahu, dia ngadu ke gue. Ini ada kartu Ace of Swords. Ini yang 3 tebaran udah ya, ini tinggal 1 tebaran lagi. Taruh tuh dan ada kartu kayak Ace of Swords, new beginning. Ace it means new beginning. Of Swords itu lebih ke kejujuran, kebenaran. Suatu hal yang tadinya ditutup-tutupi akhirnya terbongkar. Akhirnya ya terbongkar dengan sendirinya gitu. Di sini apa yang ditutupin ya sifatnya Chandra. Apa yang dirasakan ke gue, dia berusaha menutupi, self denial, dan akhirnya nanti suatu hari akan kebongkar. Suatu hari universe, Tuhan, Allah akan membongkar semuanya tanpa gue harus memaksakan si Chandra, atau tanpa gue harus nge-begging Chandra untuk ngasih tahu ke gue sebenarnya apa yang dirasakan ke gue. Enggak, nanti akan terbongkar dengan sendirinya. Gimana caranya? Biarkan Allah dan universe yang bekerja untuk mengetuk-ngetuk, menggedor-gedor hatinya Chandra. Chandra nggak mau digedor-gedor, bakal dijatuhin, bakal ditabuk sama Allah, sama universe. Gue percaya itu karena gini, saat kita itu ditakdirkan untuk, terutama orang-orang yang udah ngerti spiritual ya, kita itu ditakdirkan untuk paling tidak jujur sama diri kita sendiri. Kalaupun kita tidak jujur dengan orang lain, mungkin karena faktor ego, gengsi atau apa, paling tidak kita jujur dengan diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan terhadap orang itu, kita jujur sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita denial terhadap diri kita sendiri, kita tidak mengakui, ya lama-lama pertama lo disentil sama universe. Nggak mempan disentil karena mungkin kurang sakit ya, dijewer juga nggak mempan sama universe, digaplok lama-lama, lo akan dijatohin. Lo akan dapet spiritual awakening yang amat sangat menyakitkan, dan itu pernah terjadi sama gue. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena itu pernah terjadi sama gue. Makanya sejak gue mengalami spiritual awakening, gue berusaha untuk ya udahlah, gue mencoba untuk tidak gengsi, mencoba untuk lebih terbuka, lebih jujur sama diri gue, dan lebih jujur ke orang lain, di depan orang lain. Dan gue memang sering sekali kan di semua sosmed gue, termasuk di channel YouTube gue mengatakan bahwa gue memang masih sayang sama pilot itu, masih sayang gue masih Chandra, masih cinta gue masih Chandra, walaupun gue punya TNI ini ya. Bukan berarti gue juga mempermainkan TNI,
bukan berarti gue mempermainkan TNI ini. Gue juga sayang sama dia. Chandra dan TNI ini adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Gue menyayangi TNI ini, tapi mungkin tidak sedalam gue mencintai Chandra. Itu perbedaannya. Istilahnya gini, Chandra itu yang megang kuncinya gue, sementara TNI ini ya gue cinta, gue sayang, tapi ya dia belum bisa megang kunci gue. Kenapa? Karena kan statusnya dia yang sudah menikah, itu yang menjadi halangan buat kita bersatu. Tapi nggak tahu ya kalau kedepannya nanti dia cerai terus dia nikahin gue secara resmi militer, gue nggak tahu ya. Gue hanya ngejalin aja. Istilahnya gini, gue sama TNI ini, sama si TNI ini, gue tidak berharap banyak, gue hanya menjalankan. Tapi kalau dengan Chandra yang pegang kunci gue dan gue yang megang kuncinya dia, jadi kita tuh sama-sama saling pegang kunci masing-masing. Cuman kalau gue udah pegang kuncinya Chandra, cuman gue nggak tahu nih pintu yang mana nih yang harus gue buka. Kalau Chandra, pintunya udah di depan dia, kuncinya udah sama dia tahu pintu yang mana yang harus dia buka, tapi dia nggak buka. Ya itulah karena faktor gengsi dan ego, makanya dia nggak mau buka tuh pintu. Susah kan? Oke. Overall energinya ada kartu Five of Pentacles, gambar orang lagi terpuruk di tengah dinginnya malam. Orang ini lagi tertatih-tatih jalan di salju, di tengah salju. Dia pakai crutches apa sih, penopang, pakai tongkat penopang badan. Jalannya terpincang-pincang. Orang ini dan cewek ini juga sama. Dia dalam kondisi jalan di tengah salju, kaki nyeker, baju compang-camping. Ya ini yang terjadi sama gue sama Chandra. Kita berdua memang mengalami hal ini. Sedih karena balik lagi egonya Chandra, gengsinya Chandra. Dia yang membuat ini semua. Dia menyakiti dirinya sendiri karena dia masih nge-hold egonya dia, masih nge-hold gengsinya dia. Dan dari gue nya juga dia menyakiti gue dengan ngegantung situasi ini kan namanya situasi digantung sama dia nyakitin gue. Sama, kita berdua tuh sama-sama saling tersakiti, dan itu semua kunci itu di Chandra sebenarnya, bukan di gue. Karena gue udah lost contact sama dia ngeblok akses komunikasi gue, dia pindah rumahnya. Terus gue gimana cara gue nge-reach out dia? I have no idea, I have no clue. Nyari tahu alamat dia dengan temannya dia sendiri, si Uce, sahabatnya dia itu bungkam, dia nggak mau kasih tahu alamatnya Chandra pastinya di mana. Sementara Chandra bukan tipikal orang yang kayak gue. Kalau gue kan tipe orang yang gaul, temennya banyak, sahabatnya banyak. Sahabatku lebih dari satu, ya kan? Salah satunya Meina, Juju, Ibe, siapa lagi? Sahabat gue Tristan. Sahabatku tuh lebih dari satu gitu loh. Tapi Chandra bukan tipikal orang yang kayak gue yang temennya banyak, yang sahabatnya banyak. Enggak, sahabatnya cuma satu, si Uci doang. Itu karena mereka temenan dari TK ya, kalau nggak salah dari SD gitu kan. Nah, TK, SD, SMP mereka bareng gitu kan. Dan sampai sekarang mereka sahabatan, akrab. Sementara teman-teman yang lain ya hanya teman biasanya Chandra. Kalau teman biasa boro-boro tahu alamat Chandra, nomor telepon Chandra yang update aja juga mereka juga mungkin nggak tahu, karena Chandra beberapa kali sering ganti nomor gitu loh. Jadi ya begitu. Ini tarot tradernya udah. Kita masuk ke tarot Oracle Angels Romance card, karena ini berhubung dengan perasaan, ya kan? Kalau berhubungan sama perasaan memang harus buka ini Romance Angel Tarot card. Capek cuy. Ini ada kartu New Love, guys. Kita lanjut lagi. Di sini ada kartu New Love. A new person has stirred your romantic feeling. Enggak. New Love di sini bukan berarti harus new person. Bisa aja orang yang lama, which is Chandra adalah orang lama gue juga kan. Tapi cintanya baru, diperbarui. Situasi dan kondisi cintanya diperbarui. Bisa. Ada kartu. Di sini ada kartu Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. See? Siapa yang pakai
topeng di sini? Jelas bukan gue ya, karena gue lebih terbuka sama perasaan gue terhadap Chandra. Gue lebih terbuka di sosmed tentang perasaan gue terhadap Chandra, sementara Chandra yang menutupi perasaannya dia pakai topeng sih, karena ada deception. Lihat kan, ini sikap Chandra inilah yang bikin dia juga sakit hati dan gue juga sakit hati sih. Akhirnya karena gue juga capek ya, gue mencoba untuk let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Sih, bener kan gue bilang tadi, gue mencoba untuk yaudahlah gue serahin aja ke Allah, ke universe mau gimana prosesnya, gimana hasilnya tuh gue serahkan semua ke universe, gimana caranya gue serahkan semua ke universe dan Allah. Dari gue nya udah lepas tangan karena gue udah gimana ya, kalau gue masih ngehold rasa ini, gue masih ngehold situasi ini karena gue masih mau mengkontrol isu ini, yang ada nggak akan bisa jalan. Jadi ya udahlah, satu cara yang terbaik adalah lepas, ikhlas apapun yang terjadi. Dan gue percaya bila misalnya Allah mengambil Chandra dari gue, atau Allah tidak mengizinkan gue berjodoh sama Chandra, Allah pasti akan menggantikan si Chandra ini dengan orang yang lebih baik lagi daripada dia. Misalnya kalau memang situasi terburuknya adalah gue harus kehilangan Chandra dan gue tidak bisa berjodoh sama Chandra, Allah pasti akan mengirimkan orang yang lebih baik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih sayang sama gue, lebih bisa terima gue padanya dibanding Chandra. Dan balik lagi, siapa yang akan menyesal? Pastinya Chandra, bukan gue. Makanya gue sengaja memang gue lepas isunya ke universe dan ke Allah. Gue serahkan ke Allah dan ke universe, biar mereka yang bekerja, biar mereka yang menggedor-gedor hatinya Chandra. Nggak bisa digedor-gedor ya, paling nanti si Chandra bakal digaplok sih sama universe dan sama Allah, supaya dia sadar. Digaplok nggak mempan, dia bakal digaplok double. Spiritual awakening itu menyakitkan, karena gue udah pernah merasakannya sebelumnya di 2018. Makanya setelah gue mendapatkan spiritual awakening, gue secara spiritual, secara sixth sense itu gue kebuka sedikit demi sedikit. Karena memang walaupun gue memang ada bakat sih, tapi bakat itu masih terpendam karena yaitu gue belum merasakan spiritual awakening. Dan gue baru merasakan spiritual awakening itu di 2018 dan di 2020 ini. 2019 juga gue merasakan spiritual awakening. Jadi 3 tahun belakangan ini gue benar-benar merasakan spiritual awakening yang benar-benar sangat-sangat berat. Dan itu gue rasa spiritual awakening gue maksudnya cuma istilah kasarnya gue digampar cuma satu levelnya cuma satu sama universe dan Allah. Tapi itu sangat menyakitkan. Makanya akhirnya sekarang gue mencoba untuk berubah, mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, mencoba untuk menjadi orang yang lebih sabar dan remote segala sesuatunya. Dan gue berusaha untuk mencoba untuk jujur, paling tidak gue jujur sama diri gue. Dan gue juga mencoba untuk jujur di depan orang lain, di sosmed gue, apa yang gue rasakan terhadap Chandra. Kenapa? Ya karena gue pernah dan lagi mengalami spiritual awakening nih, walaupun levelnya cuma 1. Istilah kasarnya kalau kayak pesan makanan, gue mesennya tuh makanan pedas yang levelnya 1. Itu udah pedas banget gitu kan. Nah, gue nggak mau mendapatkan spiritual awakening yang levelnya di atas ini gitu loh, level 2 atau level 3 atau level 4. Karena semakin tingginya level, semakin sakit, semakin menyakitkan spiritual awakening yang kita dapatkan, dan di kitanya efeknya juga semakin menyakitkan. Makanya gue nggak mau merasakan sakit itu. Jadi akhirnya udahlah, gue coba untuk vulnerable sama diri gue sendiri. Gue coba untuk jujur sama diri gue sendiri, apa yang gue rasakan ke Chandra gue tidak deny, dan gue coba untuk open up. Bahkan di sosmed gue banyak orang yang membaca postingan gue tentang Chandra, juga banyak orang yang menonton hasil tarotan gue di YouTube channel gue. Ya termasuk juga mungkin Chandra kali ya yang melihat tarotan ini gitu loh. Oke, jadi bener ada dari gue, dari let go to control issue ya, dari gue nya, dari Chandra masih pakai topeng, masih deception dia. Tapi nanti kalau memang dia sudah bisa melepas topengnya ini, dan universe, Tuhan sudah
membuka hatinya Chandra, nanti akan ada new love antara kami berdua. Akan ada situasi percintaan yang baru. Jadi yang lama dikubur, yang baru yang akan dihadirkan untuk kita berdua oleh Allah dan universe. Dan karena ada cinta baru dan juga ada passion. Kenapa Chandra dan gue berjodoh? Karena kita sama-sama ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Gue dan Chandra masalah mencintai, ada passion antara kita, rasa, bukan hanya cinta tapi rasa. Passion itu lebih dalam loh daripada cinta. Karena kalau cinta ya sekedar cinta, sayang, ya kan, tulus. Kita bisa menyayangi, kita bisa mencintai siapapun juga, termasuk mencintai, menyayangi saudara kita, ibu bapak kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita. Cinta dan sayang itu definisinya luas. Tidak harus dengan pasangan hidup atau tidak harus dengan lawan jenis, tapi kita bisa mencintai, kita bisa menyayangi pasangan kita, sahabat kita, orang tua kita. Lebih universal definisi cinta dan sayang itu. Tapi kalau definisi passion itu udah pasti nggak mungkin dong kita passion sama kita passionate sama saudara kita, incest dong. Atau kita passionate sama orang tua kita, incest dong, nggak mungkin kan, gitu kan. Passion di sini lebih ke passion itu include overall, ya cinta, ya sayang, ya nafsu, ya rasa, ya sexuality, semua, everything mixed up in one circumstances, in one condition. Ya, gue antara gue sama Chandra emang ada passion, dan insya Allah kan ada wedding antara gue sama Chandra. Ini di sini dibilang kan, this situation involves marriage. Kalau dibilang gue married, gue belum married. Kalau bilang Chandra yang udah married sama cewek lain juga belum, dia belum married. Berarti di sini karena kita sama-sama jomblo ya kita bisa married insya Allah. Doakan saja ya guys, gue sama Chandra Dharma Perkasa si Peter Sriwijaya itu bisa menikah akhirnya. Karena ya ini udah banyak banget nih masalah di sini nih, pusing kita nih. Nggak cuma gue doang, si Chandra pun juga pusing dengan masalah yang ada. Jadi wedding adalah reward yang paling fair sih untuk gue dan Chandra. Kita berdua menikah itu adalah reward yang paling fair dari universe dan Allah. Dan ini ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Chandra kan memang orang past life, past gue, masa lalu gue, dia kan tahun SMP gue. Reconcile, balikan. See, ada kartu reconcile, ada kartu the wedding. So it's pretty obvious, insya Allah gue sama Chandra bakal reconcile dan akan menikah. Dan ada di bawah kartu reconcile, ini kartu reconcile ini overall energinya ya, bottom of the deck ya. Di bawah kartu reconcile ada kartu this could be the one, you already met the romantic partner you seek. Iya kan, benar, this could be the one. Chandra memang the one buat gue. Begitu juga dengan gue ada the one-nya buat si Chandra. Cuman ya itu masalahnya, gengsinya Chandra, egonya Chandra itu yang harus diturunin. Chandra Dharma, gemes gue sama kamu. Okay guys, that's it for now. Thank you for watching my video. If you like the video, you could give like the video. If you don't like the video, please give dislike and please share, comment, and subscribe my channel. See you in the next video. Dadah, saya mau tidur, ngantuk kok. Oke, dadah.